renungan rohani yang dibawakan oleh Romo Yohanes Anano Sri Nurgoho. Mohon Romo, silakan waktunya. Suaranya masih ke mute, Romo. Oke. Ya, makasih Romo. Baik. Para devosan yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita akan renungkan Injil yang ditulis oleh Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 17. Saya bacakan terlebih dahulu teksnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah kasih. Allah itu kasih. Dan kalau mengasihi atau rumusan yang lain mencintai, saya tidak akan memperlawankan, saya menyamakan saja rumusan cinta dan kasih. Selalu ada ungkapan, ada yang nampak. Orang mencintai harus nampak, orang mengasihi harus nampak. Maka sungguh dikatakan Allah mengasihi dunia. Wujud konkret kasih Allah itu apa? Atau siapa? Maka Ia mengutus putranya. Putranya yang mana? Yang tunggal. Apa artinya tunggal? Hanya satu, tidak ada yang lain. Putra tunggal. Diberikan untuk siapa? Untuk dunia. Maksud dari Allah apa? Supaya dunia selamat. Dengan catatan dunia percaya kepada Sang Putra Tunggal. Dalam tulisan Yohanes, istilah dunia bisa mempunyai dua arti. Dunia dipahami sebagai pihak yang bertentangan dengan Allah. Contoh ayat mana? Yesus mengatakan, kalau dunia membenci kamu, ingat, dunia sudah terlebih dahulu membenci aku. Mengapa dunia membenci kamu? Karena kamu bukan milik dunia. Salah satu teks. Kemudian pemahaman yang lain, dunia sebagai sasaran kasih Allah. Dan teks yang kita dengarkan pada sore hari ini bicara tentang itu. Dunia menjadi sasaran Allah. Maka karena Ia punya tujuan menyelamatkan dunia, maka Allah mau turun ke dunia. Turun artinya apa? Turun artinya berupa wujud manusia. Dunia dalam arti konkret yang diselamatkan terutama adalah manusia. Oleh karena itu Allah turun. Turun berarti apa? Menyatu. Menyatu dengan siapa? Manusia. Maka ketika kita merayakan misteri inkarnasi,
Jadi gereja Katolik tidak mengenal reinkarnasi, tidak. Melainkan inkarnasi. Maka saat kita merayakan misteri inkarnasi yang adalah perayaan Natal, itulah cara Allah menunjukkan bahwa ia sungguh mengasihi, mencintai dunia. Cinta selalu konkret. Cinta selalu nyata. Cinta selalu berkorban. Cinta selalu harus repot. Harus repot. Berani repot. Allah turun, sudah repot itu. Belum lagi diterima atau tidak. Itu hal yang lain. Jadi tujuan utama Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Tunggal berarti apa? Cuma satu. Tidak ada yang lain. Supaya apa? Supaya dunia diselamatkan. Maka selalu Allah mau mengatakan itu. Jadi Allah sungguh mencintai manusia. Supaya apa? Supaya manusia selamat. Nah, bagaimana manusia itu selamat, dunia itu selamat? Tentu dunia diminta untuk percaya. Dan ini yang selalu menjadi persoalan dalam hidup kita. Bahkan kita sebagai umat Kristiani, jujur, beberapa orang datang pada saya mempertanyakan apakah Tuhan itu ada, apakah Yesus itu sungguh ada, Yesus sungguh mencintai, sungguh Yesus anak Allah, dan sebagainya. Iman selalu berhadapan dengan realitas konkret pengalaman kita. Juga termasuk kita. Maka bisa jadi setiap umat beriman menghadapi krisis hidup, krisis iman. Berkaitan dengan jati diri Allah. Dan terutama kalau kita bicara Allah, yaitu ada dalam diri Yesus, putranya. Betapa banyak orang yang juga masih mempertanyakan, masih sangsi tentang Allah. Bahkan apakah aku harus percaya kepada Dia? Hidupku keseharian aku sudah jatuh bangun, banting tulang, dan sebagainya. Berupaya untuk tetap tekun, tetap setia, tetap sabar dalam doa. Aku tidak akan meninggalkan Dia. Tetapi seolah-olah Ia jauh dari aku. Mengapa aku yang sudah melakukan itu, aku mengalami seperti ini? Saudara-saudara yang terkasih, iman senantiasa diminta oleh Tuhan bagi kita. Dan iman selalu pasrah, selalu berserah. Berserah lebih istilah positif dari pasrah. Pasrah itu seolah-olah orang yang sudah wis ya wis lah gitu atau lebih pada istilah mungkin berserah. Maka kita pun juga diminta untuk berserah. Berserah berarti apa? Ya aku datang kepada Dia, aku mengimani Dia, aku yakin melalui Dia aku diselamatkan. Aku yakin melalui Dia sungguh Ia mencintai aku. Tanpa mencari tahu apakah permohonanku, harapanku, doaku dikabulkan atau tidak. Nah, seringkali kita memberi batasan itu. Kalau aku sudah melakukan ini dan itu, sebagai wujud balas budiku. Kalau Allah mencintai aku juga mencintai Dia melalui sikap hidupku, melalui perbuatanku. Tapi terkadang kita menuntut apakah doaku, permohonanku dikabulkan. Batasan kita tidak di situ. Kita diminta untuk berserah. Dan itulah iman kepada Dia. Saudara yang terkasih, berikut Injil yang kita dengarkan hari ini adalah konteks pembicaraan Nikodemus, seorang ahli, salah seorang Farisi. Tentu tidak semuanya kelompok Farisi melawan Yesus, tidak. Oknum, maka Nikodemus sebagai salah satu dari Farisi dia datang. Untuk apa? Untuk berguru kepada Tuhan. Maka Tuhan pun juga meminta dia untuk mau datang kepada Dia, untuk percaya kepada Dia. Percaya kepada siapa? Kepada putranya yang tunggal. Sungguh Allah mencintai kita.
karena Allah adalah kasih. Ini kebenaran iman kita. Allah adalah kasih. Dan Ia menunjukkan kasih melalui putranya yang tunggal. Maka Allah pun tidak bermaksud menghakimi dunia. Tidak. Allah mau menyelamatkan dunia. Maka para saudara yang terkasih, bagaimana aplikasi Allah mencintai dunia, cinta selalu wujud nyata. Dalam salah satu tulisan Yohanes juga dikatakan, kalau orang mencintai Allah dan dia membenci sesamanya, maka yang dikatakan pembohong. Bagaimana ia dapat mencintai Allah yang tidak dapat kalau tidak melalui sesamanya yang dilihat. Maka cinta selalu beraspek vertikal, Allah mencintai kita, maka horizontal pun juga terjadi. Maka kita pun juga dipanggil untuk mencintai sesama. Maka dengan demikian Allah sudah mengajarkan kita bagaimana cara mencintai. Apa? Memberi. Maka rumus yang tadi dikatakan Allah mengaruniakan. Ayat 17, Allah mengutus. Jadi dua kata itu. Cinta selalu mengeluarkan diri, memberikan diri, mengaruniakan, mengutus, mau repot. Bahasa kasarnya, Tuhan Allah mau repot, mau susah payah. Maka dia mengutus putranya. Itu wujud Allah sungguh. Cinta itu juga berkorban, mau repot. Ditolak atau tidak urusan lain. Tapi aku datang untuk menunjukkan itu. Kepada saudaraku yang terkasih, sungguh kita dipanggil melalui devosi-devosi gereja Katolik amat sangat kasana, iman luar biasa, melalui sakramen, melalui sumber-sumber iman, kitab suci, tradisi, magisterium, juga devosi-devosi yang lain. Semuanya mengajak kita untuk mencintai Allah. Karena kita sadar sungguh Allah telah lebih dahulu mencintai kita. Maka kita pun juga mau menunjukkan cinta itu kepada Dia melalui pembaktian hidup kita kepada Dia, melalui pelayanan kita kepada Dia, pelayanan yang tulus, pelayanan yang tanpa pamrih, terkadang pelayanan yang harus repot, pelayanan yang seringkali mungkin tidak bisa diterima. Tapi ketika dari dalam hati kita sungguh sadar secara pribadi, aku sudah terlebih dahulu dicintai Allah, maka aku juga akan mengupayakan cintaku kepada Dia. Maka para saudara yang terkasih, para devosi yang terkasih, ini perjalanan iman kita, seperti hanya Nikodemus, dia ingin mengikuti Yesus, dan belajar tidak ada selesai, tidak ada habisnya. Termasuk juga belajar dari putranya, supaya kita pun juga menjadi murid-murid yang tangguh, yang handal, yang tidak mudah frustasi, tidak mudah patah semangat, tidak mudah berkecil hati, sungguh dari tulus, tidak ada pamrih apapun. Itulah wujud pemberian, pembaktian kita kepada Dia. Semoga melalui renungan singkat ini, kita sekalian, kita semua itu, baik Anda dan saya, makin diingatkan bahwa Allah sungguh Allah yang mencintai. Dan cinta selalu mau repot, mau berkorban. Demikian renungan singkat dari saya. Kita Tuhan menyertai kita semua dan Anda serta pelayanan Anda. Terima kasih Romo Nano atas renungannya yang menguatkan iman kita. Kami mohon dipimpin doa
untuk penutup, untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Engkaulah Allah Tritunggal Maha Kudus. Engkaulah Allah yang penuh kasih, penuh cinta. Kasih dan cintamu terwujud nyata dalam diri Yesus Putra Tunggal. Ya Bapa, kami sebagai anak-Mu dan sebagai murid putramu, selalu Kau panggil untuk makin mencintai Engkau melalui sesama kami. Semoga pelayanan kami, pengabdian kami, pembaktian kami kepadamu sungguh menguatkan iman kami, sungguh memperteguh iman kami, dan juga makin memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam peziarahan hidup kami ini, agar kami mampu memancarkan cinta itu. Sungguh kami Kau kuatkan dan Kau sadarkan bahwa Engkau telah terlebih dahulu mencintai kami. Maka ajarilah kami untuk mencintai Engkau dan sesama. Ya Bapa, syukur atas penyertaan-Mu, atas pendampingan-Mu kepada kami semua, pun atas cinta dan kasih-Mu kepada kami. Biarkanlah kami pun juga Kau sadarkan bahwa hidup kami pun juga Kau panggil untuk membawa, untuk menebarkan benih cinta kasih-Mu itu. Agar dunia makin percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya penyelamat yang mencintai dunia dan seisinya. Akhirnya ya Bapa, hidup kami seluruhnya adalah milik-Mu. Kami serahkan seutuhnya kepadamu. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga, karya pekerjaan, pelayanan kita, pemberian diri kita, dan pembaktian hidup kita sungguh diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Nano sekali lagi untuk kesempatan waktu yang telah Romo berikan kepada kami untuk mendampingi kami pada sore hari ini dan memberikan renungan yang memberikan kekuatan penghayatan iman kami. Terima kasih. Sama terima Bapak, kasih. Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya sebentar untuk mendengarkan beberapa pengumuman sebagai berikut. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Romo Yohanes Ananus Rinugoho yang di sela kesibukannya bersedia mendampingi kami, membawakan renungan yang menyejukkan hati dan memperkuat iman kami pada devosi Koronka Kerahiman Ilahi. Selamat bergabung bagi teman-teman para devosan dimanapun berada yang baru pertama kali ikut bergabung dalam Zoom Devosi Koronka Kerahiman Ilahi Santo Yakobus Surabaya. Devosi Koronka Kerahiman Ilahi Paroki Santo Yakobus Surabaya diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 14.25 WIB tepat. Pertemuan berikutnya pada hari Kamis tanggal 5 September kita akan didampingi oleh Romo Stefanus Ardi Watuseke MSC dengan tema mengikuti Tuhan Yesus ala Bunda Teresa. Dengan tema mengikuti Tuhan Yesus ala Bunda Teresa. Terima kasih untuk host dan semua tim yang bertugas